Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Hariati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas simulasi CAT CPNS tahun 2021. Kita coba untuk mengerjakan 30 soal tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan dengan kita belajar mengerjakan soal ini dapat menjadi modal kita dalam menghadapi tes CPNS tahun 2022 mendatang. Karena sampai kapanpun tesnya, kapanpun waktunya, ilmu tidak akan pernah berubah. Pancasila, silanya tetap 5. Undang-Undang Dasar 1945, pasalnya tetap sekian, tidak akan pernah berubah. Jadi dengan kita membaca, kita mempelajari, kita mengingat jawaban-jawaban dari tes CAT CPNS tahun 2021 ini, mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes CPNS tahun-tahun mendatang. Maaf, di video ini banyak muncul-muncul iklan karena saya lakukan langsung secara online. Jadi kita mulai saja tesnya. Kita hanya akan mengerjakan 30 soal tes TWK. Setelah itu nanti kita akan mengetahui berapa skor kita. Untuk tes TIU dan TKP bisa ditunggu di video selanjutnya. Mari kita mulai, disimak sampai selesai. Jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Kita mulai saja, 1, 2, 3. Soal yang pertama. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, dalam bidang sosial, pemerintah Belanda membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok. Salah satunya adanya golongan timur asing yang di dalamnya terdiri dari titik-titik. A. Penduduk asli Belanda yang tinggal di Indonesia. B. Para warga Indo-Belanda Indonesia yang ada di Indonesia. C. Bangsa Cina, India, dan Arab yang tinggal di Indonesia. D. Penduduk asli pribumi. E. Penduduk pribumi yang sudah mengalami westernisasi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah C. Bangsa Cina, India, dan Arab yang tinggal di Indonesia. Nah, inilah golongan timur asing yang dimaksud. Next. Soal nomor 2. Membaca merupakan suatu proses merekonstruksi makna. Artinya, membaca adalah kegiatan titik-titik. A. Mengubah lambang visual, katon, menjadi lambang bunyi. B. Mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal menjadi bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami. C. Menangkap informasi atau makna sesuai dengan informasi yang disampaikan penulis. D. Menjelaskan informasi sesuai dengan informasi yang disampaikan penulis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah B. Jadi membaca adalah kegiatan mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal menjadi bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami. Next. Soal nomor 3. Masyarakat Indonesia bersifat multikultural yang ditandai dengan keragaman jenis suku bangsa. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keragaman tersebut adalah titik-titik. A. Masyarakat sebagian besar bekerja di bidang agraria. B. Isolasi geografis yang menghambat interaksi sosial. C. Perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. D. Potensi wilayah yang sangat kaya sumber alam. E. Sejarah bangsa yang pernah dalam penjajahan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah C. Perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Ini merupakan faktor sosiologis yang menjadi penyebab keragaman. Next. Soal nomor 4. Perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu adalah titik-titik. A. Merchant Adventurers. B. Regulated Company. C. Joint Stock Company. E. Ostlad Company. Jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah C. Joint Stock Company. Next. Soal nomor 5. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Arti reseptif di sini adalah keterampilan yang berupa kegiatan titik-titik. A. Menerapkan sebuah pengetahuan. B. Memahami pesan atau gagasan. C. Menyampaikan pesan atau gagasan. D. Mengolah pengetahuan dengan teknik tertentu. Jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah B. Jadi arti reseptif di sini adalah keterampilan yang berupa kegiatan memahami pesan atau gagasan. Next. Soal nomor 6.
Pancasila dipergunakan sebagai landasan dasar untuk mengatur pemerintahan negara, penyelenggaraan negara. Merupakan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Falsafah hidup bangsa. B. Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. C. Dasar negara. D. Pandangan hidup bangsa. E. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah C. Dasar negara. Next. Soal nomor 7. Dalam sistem presidensil yang penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya adalah titik-titik. A. Presiden bersama DPR. B. Presiden dan menteri-menterinya. C. Presiden dengan wakil presiden. D. Kepala negara dengan menteri. E. Presiden dengan perdana menteri. Yang dimaksud kabinet presidensil adalah presiden dan menteri-menterinya. Next. Soal nomor 8. Ilustrasi ini menunjukkan adanya hubungan antara keterampilan menulis dengan membaca. A. Amin sedang menulis garis-garis besar pembicaraan yang akan disampaikan pada acara pembukaan Yayasan TPA As-Salam. B. Rahmat sedang membaca buku yang berisi tentang falsafah hidup yang akan disampaikan dalam ceramahnya besok pagi. C. Ridwan sedang menyelesaikan artikelnya. Sesekali ia berhenti menulis untuk membaca buku-buku yang berserakan di meja kerjanya. D. Erni mendengarkan ceramah agama sambil mencatat hal-hal yang dianggapnya penting. Di sini soalnya adalah keterampilan menulis dan membaca. Jawaban yang benar adalah C. Ridwan sedang menyelesaikan artikelnya. Sesekali ia berhenti menulis untuk membaca buku-buku yang berserakan di meja kerjanya. Next. Soal nomor 9. Tujuan negara menurut teori perdamaian dunia bahwa keamanan dan ketentraman manusia dalam negara dapat tercapai apabila ada perdamaian dunia yang bukan terletak pada masing-masing penguasa atau raja. Pendapat tersebut dikemukakan oleh titik-titik. A. Lord Sangyang. B. Niccolo Machiavelli. C. Dante Alighieri. D. Immanuel Kant. E. R. Cronenberg. Jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah C. Dante Alighieri. Next. Soal nomor 10. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi atau penemuan baru. Masyarakat berhasil menemukan bahan bakar gas yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan untuk mengganti minyak tanah yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor titik-titik. A. Kemampuan internal. B. Pengaruh eksternal. C. Lingkungan sosial. D. Dinamika masyarakat. E. Budaya kelompok. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah A. Kemampuan internal. Next. Soal nomor 11. Apabila suatu kartel bersifat kartel harga, kartel produksi, dan kartel keuntungan, maka bentuk gabungan ini disebut titik-titik. A. Sindikat. B. Trust. C. Antitrust Act. D. Holding companies. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 11 ini adalah B. Trust. Next. Soal nomor 12. Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar berdiri kokoh, serta dapat mengetahui arah dalam mengenal dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tidak terombang-ambing. Merupakan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Dasar negara. B. Pandangan hidup bangsa Indonesia. C. Perjanjian luhur. D. Moral pembangunan. E. Stat fundamental norm. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 12 ini adalah B. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Next. Soal nomor 13. Ketika Aceh dilanda bencana alam tsunami, dengan cepat beritanya menyebar ke seluruh dunia. Tidak lama berselang empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia. Ditinjau dari perkembangan teknologi informasi, maka ilustrasi tersebut menggambarkan dampak positif dari titik-titik. A. Demokratisasi. B. Modernisasi. C. Westernisasi. D. Globalisasi. E. Sekularisasi. Jawaban yang benar pada soal nomor 13 ini adalah B. Dampak positif dari globalisasi. Next. Soal nomor 14. Pernyataan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah ujar atau lisan adalah titik-titik. A. Ragam bahasa terdiri atas ragam lisan dan ragam tulis. B. Komunikasi sudah terjadi sejak manusia pertama ada, ketika itu belum ada bahasa tulis.
C. Orang lebih banyak menggunakan bahasa lisan ketika berkomunikasi dibandingkan dengan bahasa tulis. D. Bahasa tulis hanya dapat digunakan oleh orang-orang terpelajar. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 14 ini adalah B, bahwa komunikasi sudah terjadi bahkan sejak manusia belum mengenal bahasa tulis. Next. Soal nomor 15. Hak asasi warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak titik-titik. A. Memeluk agama. B. Mengeluarkan pendapat. C. Mendapat pendidikan. D. Membela negara. E. Memperoleh pekerjaan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 15 ini adalah B. Mengeluarkan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945. Next. Soal nomor 16. Sistem gilde di Belanda membuat peraturan pembatasan jumlah buruh yang boleh dipekerjakan oleh seorang pengusaha, yaitu maksimum titik-titik. A. 5 orang, B. 10 orang, C. 15 orang, D. 20 orang. Jawaban yang benar pada soal nomor 16 ini adalah A. 5 orang. Next. Soal nomor 17. Pak Buyung berasal dari suku Minangkabau, lulusan perguruan tinggi tertentu, beragama Islam, dan seorang pengusaha. Pak Bejo dari suku Jawa, sarjana, beragama Islam, seorang pegawai negeri sipil. Kedua individu tersebut bersahabat karena terbentuk interseksi dengan adanya kesamaan titik-titik. A. Suku dan agama. B. Suku dan pekerjaan. C. Agama dan pendidikan. D. Pendidikan dan pekerjaan. E. Suku dan pendidikan. Jawaban yang benar adalah agama dan pendidikan karena sama-sama beragama Islam dan sama-sama berpendidikan. Next. Soal nomor 18. Pancasila sebagai sumber nilai maksudnya ialah titik-titik. A. Kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan kepribadiannya. B. Masyarakat Indonesia yang maju adalah yang tinggi intelektualnya. C. Kita selalu berupaya menunjukkan bangsa dan negara. D. Yang menjadi ukuran baik buruknya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. E. Kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya. Jawaban yang benar adalah D. Pancasila sebagai sumber nilai maksudnya adalah menjadi ukuran baik buruknya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Next. Soal nomor 19. Pada masa pemerintahannya, Soekarno membuat poros Jakarta-Peking. Maksudnya adalah titik-titik. A. Membuka hubungan diplomatik dengan Cina. B. Membuat hubungan Jakarta-Peking sebagai komunis Indonesia. C. Membuka hubungan dagang dengan negara Cina. D. Jakarta dan Peking dibuka jalur penerbangan khusus. E. Kota Jakarta akan berakibat pada pembangunan yang ada di Peking. Jawaban yang benar adalah B. Membuat hubungan Jakarta-Peking sebagai komunis Indonesia. Next. Soal nomor 20. Sikap positif terhadap sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah titik-titik. A. Suka menabung. B. Jujur. C. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Membentuk perilaku manusia yang berakhlak mulia. Jawaban yang benar adalah C. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Next. Soal nomor 21. Penggolongan hukum berdasarkan waktu yang diatur yaitu hukum yang berlaku saat ini yang disebut juga titik-titik. A. Ius constituendum. B. Ius constitutum. C. Private rege. D. Ius soli. E. Ius sanguinis. Jawaban yang benar adalah Ius constitutum. Next. Soal nomor 22. Metode penelitian yang menggunakan kaidah ilmiah dalam prosesnya disebut sebagai titik-titik. A. Desain riset ilmiah. B. Metode penelitian ilmiah. C. Rancangan data ilmiah. D. Alat dan metode ilmiah. Jawaban yang benar adalah B. Metode penelitian ilmiah. Next. Soal nomor 23. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan titik-titik. A. Pembubaran PKI. B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembentukan Kabinet Dwikora. D. Pembubaran DPR. E. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Jawaban yang benar adalah B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Next. Soal nomor 24. Menurut ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan titik-titik.
A. Eksaminatif, B. Diskriminatif, C. Legislatif, D. Eksekutif, A. Konsultatif. Jawaban yang benar adalah eksekutif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Next. Soal nomor 25. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 1950, DZC Bank namanya diubah menjadi titik-titik. A. Bank Umum Negara, B. Bank Rakyat Indonesia, C. Bank Negara Indonesia, D. Bank Indonesia. Jawabannya adalah Bank Indonesia. Next. Soal nomor 26. Nilai-nilai 45 yang harus kita wariskan kepada generasi muda yaitu titik-titik. A. Keberanian berperang, B. Kecerdasan berpikir, C. Sikap tanpa pamrih, D. Kesetiaan terhadap atasan, E. Korupsi. Jawaban yang benar adalah C. Sikap tanpa pamrih. Next. Soal nomor 27. Secara sosiologis, keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan di daerah yang akan memisahkan diri dari NKRI berdampak positif untuk memperkuat titik-titik. A. Budaya nasional, B. Ekonomi nasional, C. Anggaran nasional, D. Kepemimpinan nasional, E. Integrasi nasional. Jawabannya adalah E. Integrasi nasional. Next. Soal nomor 28. Pencantuman sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam titik-titik. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2, B. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, D. Peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4-15. Jawabannya adalah B. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Next. Soal nomor 29. Pada abad ke-17, usaha di bidang kerajinan merupakan usaha yang sangat menguntungkan bagi negeri Belanda karena titik-titik. A. Permintaan di dalam negeri meningkat, B. Permintaan di luar negeri meningkat, C. Harga produk usaha kerajinan di dalam negeri tinggi, D. Upah tenaga kerja di sektor usaha kerajinan rendah. Jawabannya adalah B. Karena permintaan di luar negeri meningkat, maka usaha di bidang kerajinan pada abad ke-17 sangat menguntungkan bagi negeri Belanda. Next. Soal terakhir, nomor 30, untuk soal TWK. Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode titik-titik. A. Spasial dan parsial, B. Homogen dan heterogen, C. Kuantitatif dan kualitatif, D. Deduktif dan induktif. Jawaban yang benar adalah C. Kuantitatif dan kualitatif. Next. Selesai untuk soal TWK. Ini soal 31 sampai 65 adalah soal TIU. Kita hanya akan mengerjakan TWK. Mari kita lihat skor kita berapa. Finish quiz. Kita menjawab 29 dari 100 pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jadi dari 30 soal yang kita kerjakan barusan, kita menjawab 29 soal dengan benar. Menurut peraturan sesuai pasal 6 Permenpan nomor 24 tahun 2019, bahwa ambang batas untuk tes wawasan kebangsaan adalah 75. Sedangkan kita mendapat skor 145. Artinya kita jauh di atas ambang batas. Kita lulus dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.